terpercaya. Penumpang Sabuk Nusantara 43 hilang dalam pelayaran. Banjir lahar dingin lintas Trans Flores. Diduga lakukan KDRT, PLT Kabiro NTT dituntut 10 tahun penjara. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Probomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Caroline Wandari, kita jelang Kompas Probomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Seorang penumpang kapal tol laut Sabuk Nusantara 43 hilang secara tiba-tiba saat melakukan pelayaran dari kota Waingapu menuju pelabuhan Saburai Jua pada 1 Juli 2025 lalu. Penumpang yang terdaftar pada manifest kapal tol laut Sabuk Nusantara 43 yang bernama Leonardus Lodo Obo, berusia kurang lebih 55 tahun, tidak ditemukan keluarga saat kapal sandar di pelabuhan Saburai Jua. Leonardus Lodo Obo diketahui melakukan pelayaran dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, menuju Kabupaten Saburai Jua pada 1 Juli 2025 lalu. Leonardus juga terpantau oleh CCTV 4 jam sebelum kapal akan bersandar di pelabuhan. Namun saat kapal sandar dan penumpang turun tidak terlihat lagi, bahkan keluarga yang bersangkutan di Saburai Jua mencari di atas kapal dan pihak kapal pun sudah melakukan pengumuman, tetapi yang bersangkutan tetap tidak ditemukan. Karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari yang bersangkutan di atas kapal dan juga tidak ada laporan dari penumpang maupun awak kapal, maka pihak kapal Sabuk Nusantara 43 tetap melakukan pelayaran lanjutan ke pelabuhan tujuan sambil melaporkan kehilangan penumpang ke operator pelabuhan dan tetap melakukan pemantauan. Jadi setibanya di Sabu, dari pihak keluarga memang ada melaporkan bahwa keluarganya belum turun gitu loh. Tapi waktu itu memang penumpang ramai sekali. Ya, kemungkinan sudah berbaur sama yang lain gitu. Jadi waktu itu memang penumpang pihak keluarga ngomong ke perwira jaga waktu itu, ke informasi untuk menginformasikan ke bahwa penumpang ditunggu keluarganya di pelabuhan. KSOP Waingapu membenarkan bahwa ada penumpang KM Sabuk Nusantara 43 yang hilang dari pelayaran Waingapu menuju Pulau Sabu. Hingga saat ini Leonardus Lodo Obo belum ditemukan. Pihak KSOP Waingapu Sumba Timur telah berkoordinasi dengan semua pihak guna mencari keberadaan Leonardus. Bekerjasama dengan Basarnas, kami sudah terbitkan notice to Melin bahwa ada orang man overboard, orang yang jatuh ke laut. Itu informasi dan indikasi berdasarkan dengan data yang telah kami ambil dari teman-teman kapal Sabuk Nusantara 43 bahwa di CCTV itu 4 jam sebelum kapal itu tiba, korban ini masih terlihat ada di atas kapal. Namun setelah kapal itu sandar di pelabuhan dan ternyata setelah keluarganya menunggu dan seterusnya tidak menemukan, sehingga kami identifikasi orang itu jatuh ke laut. Pada prinsipnya yang pertama kami sudah bekerja sama dengan Basarnas, yang kedua kami sudah menyampaikan notice to Melin untuk semua kapal yang beraktivitas di sekitar pelabuhan itu untuk bisa memantau apabila ada indikasi-indikasi orang yang mungkin berada di sekitar pelabuhan atau perairan tersebut. Meski sudah hampir sebulan Leonardus belum ditemukan, pihak KSOP Waingapu tetap menjalin komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendapatkan kepastian tentang status penumpang yang hilang tersebut. Andi M. Yusuf, Kompas TV, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, banjir lahar dingin terjadi di lereng Gunung Lewotobi, Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pengendara diminta waspada.
Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir lahar dingin pada sejumlah titik di lereng Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa 29 Juli 2025. Sejumlah titik jalan Trans Flores di Desa Boru dan Desa Duli Pali tertutup material erupsi sepanjang 1 km dengan ketebalan hingga 30 cm. Kondisi ini membuat jalanan berlumpur dan licin, bahkan beberapa kendaraan warga macet. Sejumlah anggota BRIMOB langsung terjun ke lokasi dan membersihkan material lumpur agar bisa dilewati kendaraan. Sementara polisi lalu lintas terlihat mengatur arus kendaraan yang melintas dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Juga dimohon kepada para pengendara, khususnya para pengendara roda 2, roda 4 dan seterusnya agar berhati-hati. Yang lebih khusus lagi kepada kendaraan yang sejenis sedan, itu susah melewati dari jalan ini karena posisi lumpur setebal kurang lebih 20-30 cm, sehingga mohon kepada para pengendara yang mengendarai dengan kendaraan sejenis sedan agar menunda atau menunda dulu keberangkatan menuju ke Boru maupun menuju ke Larantuka, mau ke Momere maupun ke Kabupaten Flores Timur. Sampaikan bahwa kami sekarang berada di lereng Gunung Lewotobi yang mengalami erupsi, kurang lebih jaraknya 4 km dari gunung. Sehingga perlu waspada para pengendara apabila melewati jalan lintas antara Larantuka dan Momere. Hingga saat ini potensi hujan dan banjir masih tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menghimbau warga waspada, pasalnya masih banyak tumpukan material erupsi di puncak gunung yang sewaktu-waktu bisa terbawa banjir. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. Pelaksana tugas Kepala Biro Setda Nusa Tenggara Timur dituntut 10 tahun penjara. Diduga melakukan KDRT kepada istrinya hingga meninggal pada tahun 2013 lalu. Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 tahun penjara PLT Kepala Biro Setda Nusa Tenggara Timur Erik Mela atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan istrinya meninggal dunia pada tahun 2013 lalu. Dalam sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang, jaksa menilai Erik terbukti bersalah dan meminta majelis hakim memerintahkan tetap menahan Erik. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyebut tuntutan jaksa tidak sesuai dengan dakwaan, bahkan tidak berdasarkan hasil otopsi atas jenazah korban. Karena itu baginya kliennya mesti dituntut bebas. Yang harus dibuktikan jaksa ialah peristiwa tanggal 26 April yang berakibat korban meninggal. Bukan dia mengarang cerita tentang 2 minggu sebelum peristiwa korban pernah bercerita. Itu bukan hal yang didakwakan, ya. Dan itu bukan berakibat korban meninggal. Sehingga bagi saya, silakan itu haknya jaksa. Tapi bagi saya jaksa negara itu tidak fair. Kalau dia fair untuk kepentingan keadilan dan kebenaran, maka dia harus menuntut bebas kepada terdakwa. Karena semua orang nonton sidang. Sampai dengan fakta sidang ini berakhir, tidak ada satu fakta hukum pun yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Ya. Bahwa cerita-cerita yang sudah lalu itu cerita dari korban, menurut mereka cerita dari korban 2 minggu sebelum korban meninggal. Dan sehari sebelum korban meninggal, korban masih ke dokter. Dan dokter mengatakan korban tidak pernah bercerita kalau dia ada sakit, dia hanya batuk pilek demam. Dan kita harus ingat bahwa laporan polisi itu karena meninggalnya korban dianggap tidak wajar. Ya. Dalam medis itu, orang yang meninggal dianggap tidak wajar, maka satu-satunya bukti yang bisa menunjukkan apa penyebab kematian korban adalah autopsi. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang dengan mendengar pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobamora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobamora. Saudara ex-Kapolres Ngada Fajar Widyadharma membantah sebagian keterangan saksi korban. Tim kuasa hukumnya akan mendalami keterangan saksi korban termasuk video asusila
yang diunggah ke situs orang dewasa. Dua terdakwa kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur oleh ex-Kapolres Niada Fajar Widya Dharma dan terdakwa Fani mengikuti lanjutan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin 28 Juli 2025. Sidang yang berlangsung tertutup selama 7 jam di ruang sidang Cakra ini berlangsung secara online, di mana 3 saksi korban dan ibu salah satu saksi korban mengikuti persidangan dari kantor Kejari Kupang. Menurut kuasa hukum Fajar, kliennya membantah sejumlah keterangan saksi korban. Karena itu pihaknya akan kembali mendalami sejumlah keterangan, termasuk video asusila yang diunggah ke situs porno oleh terdakwa Fajar. Tadi periksa saksi korban 3. Inisial I, M, dan W. Kemudian saksi orang tuanya I juga. Dari keterangan itu kita anggap banyak hal yang harus kita uji lagi. Tapi pada intinya bahwa yang diterangkan saksi tadi itu bahwa mereka juga butuh uang untuk hidup. Jadi seperti pernyataan saya sebelumnya bahwa ini tanggung jawab pemerintah juga soal pendidikan gratis, biaya murah, di kebutuhan mereka seperti itu. Diperiksa semua. Diperiksa semua ya? Diperiksa semua yang kami, tapi ini sudah masa materi ya. Siap. Tidak ada wajah. Dari AKBPF? Ya, tidak ada. Kalau hanya video-video begitu kan semua saja siapa saja bisa download. Nah, ini yang kita mau uji korelasi dengan pelaku ini seperti apa. Kita masih gali. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda lanjutan mendengarkan keterangan saksi korban. Cita Senatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural meninggal dunia di Malaysia, dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Isak tangis keluarga pecah ketika jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural meninggal dunia di Malaysia, dipulangkan kembali ke Nusa Tenggara Timur pada hari Senin siang. Januari Yuseran berusia 34 tahun, warga Kabupaten Malaka, meninggal dunia di Malaysia setelah bekerja selama 8 bulan dan mengalami sakit jantung kronis. Isak tangis keluarga tak henti ketika jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Pihak Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama keluarga langsung membawa jenazah kembali ke kampung halamannya di Desa Lain Manen. Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berharap warga yang ingin bekerja di luar negeri agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 83 PMI meninggal dunia selama tahun 2025. Ada kedatangan jenazah PMI, ini yang ke-83. Hari ini atas nama Januari Seran, asal desa Naik Gekusa, Kecamatan Lain Manen, Kabupaten Malaka. Untuk jenazah tiba dengan pesawat Garuda pukul 10:40. Sementara jenazah sudah tiba, masih menunggu ditarik dari pesawat. Jadi untuk penyebab kematian itu, kalau di sini karena bahasa Inggris, jadi kurang lebih penyakit jantung koroner. Seperti itu untuk penyebab kematian. Masa bekerja baru 8 bulan. Selama tahun 2025, BP3MI NTT telah memulangkan sebanyak 83 jenazah dari luar negeri ke Nusa Tenggara Timur. Cita Senatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sempat menolak karena trauma dan takut keracunan, ratusan siswa SMP Negeri 5 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kini kembali menyantap menu makan bergizi gratis.
Para siswa mengaku suka dengan menu baru yang tersedia dalam paket makanan. Ratusan siswa SMP Negeri 5 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Tak terlihat ada rasa takut maupun trauma. Mereka nampak lahap dan menikmati menu MBG yang tersedia. Tidak seperti sebelumnya, para siswa ini sempat melakukan penolakan pasca terjadinya insiden keracunan massal di SMP Negeri 8 Kota Kupang pada Selasa pekan lalu. Mereka mengaku tertarik untuk menikmati MBG lantaran menu yang disajikan telah berubah dari menu sebelumnya. Selain itu, rasa yang enak juga menjadi salah satu faktor siswa menerima MBG. Lauknya apa? Lauknya soto. Soto. Kalian makan? Makan habis, Pak. Sudah tidak takut lagi makan? Tidak takut karena makanan dong sudah ganti, Pak. Oh, sudah ganti. Ya. Kalau yang kemarinnya apa? Kemarin tolak. Kenapa? Karena takut. Takut. Tapi ini hari sudah makan. Kita makan. Tak hanya karena menu yang berubah, alasan para pelajar kini kembali mengkonsumsi MBG karena para guru terlebih dahulu mencicipi menu MBG sebelum disantap para siswa. Hal ini agar anak-anak tidak merasa takut apalagi trauma pasca keracunan massal yang terjadi Selasa pekan lalu. Kalau untuk kelas saya yang kelas 7 itu ada satu siswa yang dari rumahnya memang dari awalnya sudah bawa bekal sendiri. Yang lainnya sudah siap menerima makanan gratis. Kalau penolakan sebenarnya dari awal memang dari kejadian sekolah itu memang ada penolakan dari orang tua juga karena takutnya ambil resiko anak-anak seperti kejadian yang terjadi. Jadi ada beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk makan. Tapi setelah kita kondisikan sebelum kita membagikan makanan kan oleh kelas harus coba. Jadi di situ anak-anak sudah memperhatikan diri untuk makan. Meski sebagian besar siswa telah kembali mengkonsumsi MBG, masih terdapat siswa lain yang enggan bahkan dilarang oleh orang tua untuk mengkonsumsi MBG lantaran masih khawatir. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobomora. Informasi selanjutnya saudara, pasca keracunan massal yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, para orang tua siswa menolak pemberian makanan bergizi gratis. Pasalnya masih banyak anak yang sakit dan trauma. Sejumlah orang tua siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menolak pemberian makanan bergizi gratis di sekolah tersebut. Penolakan ini dibuat lantaran masih banyak siswa yang sakit pasca mengalami keracunan pada pekan lalu. Tak hanya itu, para siswa juga masih trauma dengan kejadian itu. Para orang tua berharap pihak vendor dan pemerintah bertanggung jawab atas kondisi yang dialami ratusan siswa di SMP Negeri 8 Kota Kupang. Kalau untuk MBG, tadi kita ada rapat komite ya, orang tua bersama komite itu kita rame-rame untuk tolak untuk ini MBG. Karena kan korbannya sudah ada toh, kita punya anak sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk MBG-nya kita tolak. Karena pertama, setelah kasus ini nih, anak-anak dengar kata daging, dengar kata tahu, sayur saja dong muntah. Kayak ada trauma tersendiri juga dari anak-anak toh. Jadi jangan sampai nanti anak datang lihat itu ompreng juga dong muntah leh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan setelah anak-anak sudah keluar dari rumah sakit pun mereka tetap masih sakit. Sementara itu pihak sekolah menyatakan masih ada 10 anak yang mesti dirawat akibat keracunan massal. Bahkan hari ini beberapa anak dirujuk kembali ke rumah sakit. Sekolah juga masih menangguhkan pembagian makanan bergizi gratis sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau sampel yang dikirim Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Memang pasca kejadian luar biasa, saat ini kami sudah melaksanakan KBM secara normal sejak hari Jumat. Kemudian hari Sabtu itu kami belajar di rumah
Dan hari Senin, Selasa, dan hari ini kami sudah melakukan aktivitas bagaimana biasa. Jadi anak-anak sudah bisa belajar, Bapak Ibu guru juga sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, masih ada anak-anak yang sakit di rumah atau di rumah sakit? Ya sakit juga, tapi saya tidak tahu apakah sakit itu berkaitan dengan kejadian luar biasa, tapi memang masih ada beberapa anak yang mengunjungi UKS. Ya, saya maklumi karena kondisi saat ini kami sedang masa pemulihan dan ada beberapa anak yang pasca opname di Rumah Sakit Eskalerik itu masih melaksanakan rawat jalan. Hingga saat ini aktivitas persekolahan di SMP Negeri 8 Kota Kupang sudah berjalan. Para siswa diminta untuk membawa bekal sendiri dari rumah mengingat para siswa masih menjalani proses pemulihan. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara, puluhan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Nusantara Waingapu mengikuti kampanye keselamatan kerja yang diinisiasi oleh KSOP. Tenaga kerja bongkar muat bersama para pengguna jasa di Pelabuhan Nusantara menyambut baik kampanye keselamatan kerja yang diinisiasi oleh KSOP Waingapu. Kampanye keselamatan kerja ini ditandai dengan pembagian rompi dan helm kerja kepada perwakilan tenaga kerja bongkar muat yang berlangsung di Pelabuhan Kota Waingapu. Semua stakeholder yang ada harus mempergunakan ini TKBM yang sudah sah secara hukum yang didirikan oleh 3 lembaga kementerian. Itu harus dipatuhi supaya tidak menimbulkan satu gejolak di area pelabuhan ini dalam setiap melakukan kegiatan yang ada. Jadi harapan kami sebagai pengurus dan organisasi TKBM yang dibentuk oleh 3 kementerian ini hanya ada satu untuk setiap pelabuhan. Makanya itu setiap stakeholder yang ada pengguna jasa tenaga kerja harus melalui TKBM. Itu harapan kami. Terima kasih. Yang pertama tentu harapan kami yang utama adalah sinergitas antar instansi ya. Jadi dengan kehadiran Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Sudenpom, teman-teman stakeholders yang lain, ini membawa satu sinyal positif bahwa pemerintah sinergi untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi ini adalah komitmen kami bersama bahwa wujud dari keselamatan itu harus kita jadikan sebuah budaya untuk kita bisa laksanakan secara bersama. Dengan kampanye ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan di area pelabuhan di Kota Waingapu. Andi M. Yusuf, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Plobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karolin Wandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.